Shalom pemirsa, senang sekali berjumpa dengan Anda kembali dalam program acara talk show Dimensi Iman Kristiani. Dapat mengetahui dan mengenal kebenaran adalah kunci kemerdekaan bagi hidup orang yang percaya. Inilah selalu doa dan kerinduan kami bagi pemirsa. Dimensi Iman Kristiani, topik kali ini kita angkat dengan judul Memburu Bahasa Roh. Bahasa roh, fenomena yang selalu diminati oleh orang banyak, seakan memberikan identitas tertentu pada iman seseorang. Apakah kata Alkitab sebenarnya tentang hal ini? Menarik untuk kita diskusikan bersama. Untuk itu bersama saya telah hadir di studio, Bapak Slamet. Shalom Pak Slamet. Shalom Bu. Dan tentunya pemirsa, narasumber kami yang terkasih yaitu Bapak Pendeta Bigman Sirait yang akan mengupas tuntas setiap pertanyaan akibat fenomena yang terjadi. Shalom Pak Bigman. Shalom. Saudara yang kekasih, ini menarik untuk kita diskusikan. Namun sebelum kita lanjut, karena ada banyak ayat yang akan kita baca nanti, biarkan Alkitab menjelaskan pada kita. Nah, sebelumnya kita berdoa, minta selamat pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh membincangkan beberapa hal terkait tema pokok penting Tuhan. Berkati perbincangan kami sehingga menjadi berkat bagi kami dan banyak orang. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup kami berdoa. Amin. Amin. Baik, 1 Korintus 14 akan kita baca satu demi satu ayat begitu ya. Tentang bahasa roh ini. Kita siapkan saja 1 Korintus pasal 14. Di dalam 1 Korintus pasal 12, saudara-saudara, sudah disebutkan ada berbagai-bagai karunia. Ya, menyembuhkan, mujizat, hikmat, dan seterusnya. Salah satunya adalah karunia berbahasa roh. Jadi ingat, berbahasa roh adalah karunia. Ya, bukan buah roh, bukan baptis roh. Jadi ini perlu dulu nih ya. 1 Korintus pasal yang ke-12. Jadi ada berbagai-bagai karunia, salah satunya bahasa roh. Jadi bahasa roh adalah karunia 1 Korintus 12. Karunia roh. Karunia bahasa roh. Bahasa roh adalah tanda karunia, bukan baptis. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat 1 Korintus pasal 14 ayat 1 dan 2. Tolong Yunita bacakan, nanti bergantian dengan selamat terus ya. 1, 2 yuk baca dulu ya. 1 Korintus 14 ayat 1 dan 2. Jarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Pertama yang disuruh dikejar oleh kita sebagai orang percaya adalah apa? Kasih. Kasih itu apa? Itu buah roh. Oke? Nah, waktu kita mengejar kasih hidup artinya dipenuhi buah roh, usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia. Usahakan itu adalah bisa dapat, bisa enggak. Karena bukan priority. Usahakan itu bagaimana cara mendapatkannya? Hidup setia. Hidup setia di hadapan Tuhan, hidup suci, hidup benar. Maka Roh Kudus akan menganugerahkan karunia-karunia itu. Untuk melengkapi pelayanan. Jadi karunia ini adalah untuk melengkapi pelayanan. Orang sakit sembuh, hari ini kita doakan. Tapi hati-hati ya, besok kamu doakan belum tentu sembuh. Jadi jangan terus berasumsi bahwa tiap kali kamu mendoakan orang sakit, pasti orang sakit itu sembuh. Nah, itu masalah serius itu. Karena itu tergantung roh. Ya. Nah, jadi itu. Yang kedua, karunia bahasa roh itu dikatakan adalah karunia bahasa yang tidak dimengerti oleh siapapun. Seringkali disebut sebagai glosolalia. Kalau satu lagi pakai istilah sebetulnya seknolalia, bahasa yang dikenali, terstruktur begitu ya. Kalau gloso itu tidak dikenal. Nah, itu bahasa yang non gramatikal gitu. Kisah Rasul pasal 2 adalah bahasa yang dikenali, ya. Itu perlu untuk kita hati-hati. Nah, kemudian aspek yang berikutnya, bahasa roh itu nggak ada yang ngerti, ya. Yang ngomong nggak ngerti, yang dengar nggak ngerti, yang ngerti cuma Roh Kudus, ya. Nah, itu sebab dikatakan lebih baik bernubuat, lebih bernilai daripada berbahasa roh, karena sifatnya self, for us, for me gitu ya. Bukan for us tapi for me. Ayat 6, selamat. Tolong dibacakan dulu dari 1 Korintus 14 tadi. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Nah, perhatikan ayat yang ke-6. Dengan segera Paulus menjelaskan kepada orang-orang di Korintus. Saya tambah sedikit latar belakang. Orang Korintus adalah gereja yang bertikai. Mereka terpecah satu dengan yang lainnya. Ada yang bilang aku pengikut Apolos, pengikut Kefas, ya, pengikut Paulus, pengikut Kristus. Sampai Paulus menegur mereka. Nah, mereka ini juga gereja yang kacau, yang selalu beradu-adu, aku bisa karunia ini, karunia ini, karunia ini.
Jadi Korintus ini adalah jemaat yang tidak patut diteladani, tidak patut dicontoh. Oke. Nah, karena itu mereka dikritik oleh Rasul Paulus. Nah, ayo kita perhatikan. Jangan kita membangun gereja yang kemudian akhirnya harus ditegur oleh Kristus, begitu ya. Nah, karena itu Paulus bilang, kalau aku punya bahasa roh datang sama kamu terus ngomong, apa gunanya? Kalau aku tidak menyampaikan pernyataan-pernyataan yang penting, kan begitu. Nah, ini menjadi amat sangat perlu untuk kita sadari bersama-sama, sehingga semua orang mengerti apa yang ada di sana. Ingat, bahasa roh bersifat personal, bukan komunal, ya. Itu apa namanya? Harus betul-betul dipahami di dalam itu. Ya. Jadi inilah harus hati-hati, ya, supaya kita mengerti betul-betul apa yang bisa kita pahami, ya. Ayat 12 coba. Selamat lagi. Demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Ya, bukan untuk saling rasa saya lebih hebat, saya lebih jago. Yang membangun jemaat apa? Bernubuat. Karena di dalam pas ayat 3 kan, bernubuat itu membangun, menasihati, menghibur. Bernubuat itu bukan ngomongin yang yang lain-lain. Coba Yunita baca ayat 3 dari 1 Korintus 14. Semua di 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi nubuat bukan lagi soal di PL. PL itu nubuat tentang Kristus, sudah digenapi. Selesai, enough. Ya, jangan lagi tambah, jangan lagi dikurangi. Bernubuat dalam memperkatakan firman, itu sekarang. Bisa menghibur, menasihati, dan membangun tadi itu, gitu ya. Nah, inilah yang menjadi perlu di dalam kehidupan kita, sehingga bagaimana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Paulus sendiri adalah orang yang sangat luar biasa di dalam berbahasa roh. Tapi dia bilang, aku lebih suka memakai bahasa akal budiku. Coba baca ayat yang 18 dan 19. Coba sekarang, selamat, silakan. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Perhatikan kalimat ini sangat menarik ya. Aku lebih hebat dari kalian, iyalah Rasul. Tapi aku 5 bahasa akal budi, artinya bahasa yang seperti kita bicara, daripada beribu-ribu bahasa roh. Perbandingannya kan jomplang betul, ya. Jadi kalau beribu-ribu itu 1 banding berapa ya? Kalau kita bilang 10.000 1 banding 2.000, beribu-ribu itu kan besarnya setengah mati. Nah, Paulus lebih suka 5 bahasa akal budi. Nah, jadi karena itu ya, sebetulnya orang-orang di Korintus itu hanya rasa, aku lebih hebat, lebih jago, ini aku bahasa roh, begitu. Karena ngumpet di balik bahasa roh itu paling gampang. Kamu ngomong yang orang lain nggak ngerti, seakan-akan kamu rohani. Kamu ngomong salah juga nggak ada yang tahu. Pokoknya asal bunyi, asal ikut, asal jadi, begitu ya. Sehingga kalau diperhatikan orang yang di dalam tempat tertentu, seperti di Korintus itu, mirip-mirip aja sebetulnya. Karena itulah bahasa yang paling gampang. Ya. Gampang diucapkan dan gampang dimanipulasi karena nggak ada yang ngerti. Jadi gimana mau ngetesnya kan? Bahwa itu benar atau tidak benar. Nah, oleh karena itulah menjadi sangat penting bagi kita. Karena itu Paulus mengidentifikasi kebiasaan-kebiasaan orang Korintus yang selalu mau petantang-petenteng berbahasa roh di ayat 20. Coba Yunita. Saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Nah, jadi jangan kanak-kanak kamu di dalam pemikiran. Kalau mau anak-anak dalam kejahatan. Jadi jangan mengadu-adu karunia itu, lalu memanipulasi seakan ini yang paling penting dan utama. Ya, kamu harus dewasa lah. Mana yang skala prioritas 1, skala prioritas 2, dan seterusnya. Bernubuat itu untuk jemaat. Bahasa roh itu untuk pribadi. Kalau kamu mau di rumah ya terserah, silakan. Ya kita juga nggak boleh bilang nggak ada bahasa roh, ada datanya. Tapi kayak apa bentuknya nggak satu juga yang tahu. Apakah yang sekarang itu iya, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa nguji, kan begitu ya. Nah ini juga kita harus jujur, dewasa dong, jangan kekanak-kanakan, gitu lah. Ya. Karena itu selamat, pasal 2 ayat 22. Ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah tanda, bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman.
Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Makanya bahasa roh itu diberikan kepada rasul-rasul, misalnya Paulus. Paulus langsung dapat bahasa roh. Sama seperti orang di Korintus yang tidak bisa dipahami tadi itu. Rasul-rasul dapat bahasa roh, tapi beda. Mereka bisa dimengerti, itu Kisah Rasul pasal 2. Karena posisi para rasul adalah murid yang sudah percaya, Paulus adalah murid yang melawan Allah. Ya, jadi posisi dia dalam tanda petik bukan orang beriman kepada Kristus. Dia mau membunuh pengikut Yesus. Sehingga ditegurlah dia lewat peristiwa itu. Nanti pasal 8 ada orang-orang Samaria tidak beriman. Pasal 11 ada Cornelius orang Roma tidak beriman. Pasal 15 nanti ada peristiwa orang-orang dari Efesus tidak beriman. Ya. Nah, ini yang menjadi harus hati-hati kita pahami bersama-sama begitu. Sehingga di dalam bagian ini penting sekali untuk kita mengerti dengan sungguh-sungguh apa sih sebetulnya yang menjadi ketetapan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Sehingga kita tidak menjadi salah begitu ya untuk menerjemahkan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi gerejanya. Sehingga kita tidak asal-asal. Sekarang kita akan lagi lanjutkan di dalam 1 Korintus pasal 14. Ini masih tetap bacaan kita satu pasal ini. Tapi kita lompat-lompat ya. Sekarang kita lihat ayat 23. Tadi tanda untuk orang tidak beriman. Jadi kalau kamu rasa kamu tidak beriman, ya kamu perlu bergejar-ngejar bahasa roh, ya silakan. Tapi kalau kamu sudah beriman, kamu baca Alkitab, sampaikan. Itulah nubuat yang disampaikan. Firman yang disampaikan. Ya silakan. 1 Korintus 14 ayat 23. Jadi, kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman. Tidakkah akan mereka katakan bahwa kamu gila? Ini yang ngomong Paulus. Maka Paulus mengkritik dengan sangat amat luar biasa keras jemaat di Korintus. Kamu ini gila. Semua kalian berbahasa roh. Sehingga bahasa roh bukanlah satu diajak, mari kita berbahasa roh. No. Biarkan 1-2 orang kalau ada yang mau menafsir. Kalau nggak, stop. Nah dulu, perhatikan, dulu sekali lagi dulu, belum ada Alkitab. Jadi orang itu kalau dia bernubuat, misalnya dicek lagi sama Rasul, betul nggak? Karunia Nabi tunduk pada Nabi. Sekarang udah ada Alkitab. Semua kita bisa ngecek sesuai nggak dengan Alkitab. Tapi apa yang bisa ku mengerti? Ya kalau kau sampaikan bahasa Indonesia. Saya ngerti kalau nggak bahasa Indonesia, terus aku disuruh ngerti bagaimana tuh? Kan begitu. Ini, coba kita habiskan dulu ya. Sekarang ayat 27, silakan Mas Slamet. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang, dan harus ada seorang lain untuk menafsirkannya. Kalaupun mau berbahasa roh kalaupun mau di dalam gereja, 1-2 orang, paling banyak 3 orang. Clear ya? Ini kan peraturan nih. 1-2 paling banyak 3. Itu pun dengan catatan. Ada yang nafsir. Kalau nggak, stop. Ya kan? Nah itu 28. Coba baca. Ini Alkitab ini ya. 28 ya. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat dan hanya boleh berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Nah, silakan kalau yang mau kata sama diri sendiri. Nah jadi sebetulnya ketika orang bilang memburu bahasa roh, saya selalu berpikir, loh kok bukan memburu kasih? Udah jelas dibilang kejarlah kasih, usahakan dirimu mendapat karunia. Maka bahasa roh itulah temporary. Ketika orang tidak percaya pada Tuhan, orang nggak beriman, mengalami dia rasanya, ini luar biasa. Yang sungguh-sungguh nih ya, bukan buat-buat. Begitu dia rasa dia nggak bisa ngelawan tuh. Memang Tuhan ada. Lalu dia terima Tuhan. Untuk selanjutnya apa? Dia belajar firman. Nah itu yang disebut bernubuat. Memperkatakan firman. Dia belajar. Jadi kalau orang sudah katanya beriman pada Kristus, percaya, sudah ngerti Alkitab, ngejarnya bahasa roh, saya jadi bingung nih. Mestinya kan anak SD, cita-citanya SMP dong. Lah kalau kamu anak SMP memburu supaya jadi anak SD, ini aneh bin ajaib juga kan cara berpikirnya. Nah ini yang mau dikasih tahu oleh Paulus pada orang-orang di Korintus yang memang kacau balau, kekanak-kanakan sekali, ribut sekali. Nah, nanti surat yang kedua sudah agak berbeda dibanding surat yang pertama ini. Maka surat pertama ini dimulai, ya aku dengar kalian ada yang berselisih. Satu bilang ini, satu bilang itu. Satu petantang-petenteng, karunia ini, karunia itu, hebat ini, hebat itu. Diluruskanlah oleh Paulus. Memang dulu ada.
Kalau kita bahasa roh, kita lebih hebat dari yang lain. Mari kita semua berbahasa roh. Dikritiklah oleh Paulus. Nah, Rasul ini terserah kalian mau meniru jemaat Korintus yang ditegur itu atau mau dengerin suara Rasul Paulus. Sebenarnya fenomena bahasa roh ini dari dulu berarti udah ada dong ya di masa Korintus, Oh, iya. kan? Nah, Iya. itu apakah di zaman ini nih memang sebenarnya tuh karunia bahasa roh itu masih ada nggak sih? Apa memang sudah berhenti gitu? Saya sih jawabnya sangat sederhana sekali. Bahasa roh tanda untuk orang tidak beriman. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak pada Tuhan? Kamu baca nggak Alkitab? Yesus, terus kamu ngomong apa lagi gitu loh. Jadi kalau kamu tanya masih ada nggak Pak? Pertanyaannya gampang. Kita lagi berdiskusi apa ini? Kalau orang tidak beriman, Tuhan mau kasih ya urusan Tuhan. But it's personal. Personal ya. Kalau ada pengalaman masing-masing ya jangan dimarahin. Berarti kan itu kan bahasa roh itu kan sifatnya karunia kan. Itu kan tidak bisa kita mau kapan kita ngomong kan Pak. Kalau di sini kan lihatnya di ayat yang dia bilang tadi, kalau hendak berkata-kata, hendaklah dia berkata-kata kepada dirinya sendiri. Gitu. Yes. Nah, itu jadi kita gimana sih? Jadi kita makanya karunia itu ada dua. Kalau dia dapat bahasa roh tadi mau ngomong, dia juga harus dapat karunia menafsirkan bahasa roh. Tanpa karunia menafsirkan, mendingan dia diem. Karena sebetulnya bahasa roh tadi tanda untuk orang tidak beriman. Lompatan aja. Aduh, saya merasakan. Bek, terima Yesus. Udah? Terima Yesus, datang lagi tuh bahasa roh. Dikasih tahu, bisa kamu tahu artinya? Enggak sih, diam aja. Dan dia simpen, dia berbahasa roh dalam hatinya. Jadi bagaimana kita membedakan bahasa roh yang memang sebenarnya itu karunia sama yang kita ikut-ikutan, misalnya yang kayak misalkan yang kalau di gereja rame-rame gitu kan, jadi kita ikut-ikut Saya juga gitu. berpikir begini sih Pak. Waktu bicara tentang karunia, bahasa roh sebagai karunia, karena kan kita selalu bilang bahwa karunia itu sarana pelengkap dalam pelayanan. Dalam artian sesuatu yang penting. Waktu Tuhan kasih kita dalam tanda petik bahasa roh itu kan dengan tujuan pelayanan lain. Kenapa sepertinya banyak orang kemudian kok merasa risih dengan bahasa roh itu sendiri, apalagi dalam konteks sekarang gitu Pak. Saya nggak tahu kalau orang sampai risih atau tidak. Tapi kembali kepada meaning, apa maksud Alkitab itu jadi penting. Maka Rasul Paulus sudah bilang, berusahalah mendapatkan karunia nubuat. Nubuat lebih penting dari bahasa roh. Ya dengerin Paulus lah, kurang lebih begitu saya ngomongnya. Kejarlah karunia nubuat, yaitu memperkatakan Alkitab. Pada waktu itu Alkitabnya belum ada, sehingga mereka bernubuat. Benar apa enggak? Dicek oleh para rasul. Sekarang pertanyaannya, Alkitab udah lengkap belum? Ya sudah, baca, sampaikan sama orang lain. Itu lebih penting daripada bahasa rohnya. Bisa nanggap? Itu kan Alkitabnya yang suruh kita. Nah, tapi misalnya ada lagi Tuhan pakai kita doain orang sakit, bisa sembuh nggak? Bisa nggak? Itu kan karunia. Bisa nggak sembuh nggak? Kalau sembuh jangan besar kepala. Kalau nggak sembuh, nggak usah kamu rasa kamu orang terkutuk. Bisa nangkap ya? Hikmat, orang nanya kita, mendadak kita, waduh, pertanyaan di luar dugaan. Kita tulus loh mau khotbah. Maka banyak orang yang petantang-petenteng kalau ditanya nggak bisa jawab tuh. Karena sebetulnya dia khotbah dari cupli sana, cupli sini. Paling takut dia tanya jawab. Nggak semua orang mau tanya jawab dalam konteks kependetaan misalnya pelayan. Banyak orang menyembunyikan diri. Oh, saya spesialisasinya hanya khotbah, bukan ngajar gitu. Nggak ada itu. Pengkhotbah itu yang mengajar. Bentuknya bisa khotbah, bentuknya bisa pengajaran kelas atau apa. Bentuk saja itu. Pak, saya ingin kembali melihat tentang peristiwa Pentakosta, Pak. Kalau di Pentakosta kan seringkali banyak orang bilang itu bukan glosolalia tapi sinolalia. Sinolalia artinya berbahasa lain. Secara fenomena saya paham artinya, maksudnya sinolalia sesuatu orang yang kemudian bisa berbahasa lain tanpa dia belajar, itu sinolalia, itu secara fenomenal. Tapi kalau kita lihat kembali di kitab suci yang dipakai glosolalia itu, ya, betul. Lalu kenapa kita harus menyimpulkan itu sebagai sinolalia bukan glosolalia? Bukan. Seknolalia artinya bahasa yang dimengerti. Glosolalia artinya bahasa yang tidak dimengerti. Yang merupakan wujud anugerah. Karena seknolalia, saya berbahasa Indonesia, saya lahir orang Indonesia bisa ngerti. Itu bukan sesuatu yang perlu turun Roh Kudus memberi saya kemampuan berbahasa Indonesia. Bisa ngerti ya? Tetapi saya berglosolalia disebut ketika saya menggunakan bahasa seknolalia bagi orang Afrika. Saya ini nggak ngerti Afrika nih, mendadak saya bahasa Afrika. Orang Afrika bilang, ini pendeta kok ngomong Yesus Tuhan gitu kan? Jadi lalu mereka bertobat. Itu sebenarnya ada arti dong. Nah, makanya glosolalia itu kan karunia berbahasa. Itu kan? Berbahasa ini bahasa yang dimengerti apa enggak? Bisa nangkap? Maka kalau di dalam Kisah Rasul yang dipakai glosolalia, ya semua karunia itu. Karena rasul-rasul ini bukan belajar bahasa Arab pada waktu itu kan, Mesopotamia, bahasa Makedonia.
Mereka nggak pernah belajar, mendadak bisa. That is glossolalia. Bahasa yang dianugerahkan. Tapi bahasa yang dipakai para rasul itu adalah bahasa apa? Yang dimengerti, teknolalia. Bisa nangkap ya? Jadi kalau bahasa yang di 1 Korintus ini adalah tidak dimengerti, diberhenti di glossolalia, tapi bukan teknolalia yang bisa dimengerti. Jadi bahasa yang tidak bisa dimengerti. Nah, itu harus ditafsirkan itu. Yes. Soalnya dia kan menyangkut di 1 Korintus 14 ayat 10 ya, karena semua bahasa itu kan yang dikatakan ada banyak, entah berapa banyak macam bahasa di dunia, sekalipun demikian tidak ada satupun diantaranya yang mempunyai bunyi yang tidak berarti. Yes, betul. Semua punya bunyi berarti bahasa di dunia, lo bukan bahasa roh. Ya bahasa Indonesia kalau bilang tidak, artinya tidak. Begitu bahasa Inggris nggak ada tidak, yang ada no misalnya kan ya. Kalau bahasa India nanti nggak ada no, nehi. Nangkap ya, jadi ya berbeda loh. Tapi tidak ada tanpa makna. Begitu kamu bahasa roh, gerabak gerubuk. Akhirnya apa? Ada maknanya nggak? Bahasa roh nih. Nggak ada, Alkitab udah bilang nggak ada kok. Tapi bahasa roh itu dalam masa sekarang ini kan masih bisa terjadi kan Pak? Karena itu kan... Pertanyaannya sederhana, jangan tanya bisa terjadi apa enggak. Pertanyaannya adalah, bahasa roh untuk apa? Tanda untuk orang tidak beriman. Jadi, bukan orang beriman. Berarti itu momen spiritual dia dengan Tuhan dong? Ya, bisa saja. Momen pribadi dia kan? Bisa saja. Tapi itu bersifat personal. Walaupun itu tidak bisa ditafsirkan, dia sendiri nggak ngerti Pak. Dia, betul, bukan. Itu pengalaman rohaninya itu loh. Misalnya ya, dia berbahasa roh. Pengalaman ini sangat personal. Ya, ada orang pengalaman jatuh gara-gara itu dia percaya sama Tuhan. Ada emaknya meninggal, lalu nangis, dia jadi tobat misalnya. Setiap orang punya pengalaman macam-macam. Ya, kita nggak usah ributkan. Jangan dilarang orang mendadak bilang saya terima Tuhan ketika saya tiba-tiba berbahasa roh. Silakan. Yang jadi masalah ketika dia bawa lalu bersaksi pakai bahasa roh. That is a problem gitu loh. Nangkap ya? Nah, atau kemudian dijadikan komunitas bahasa. Lah kalau gitu buat apa Alkitabnya? Itu. Jadi jangan pernah bilang tidak ada bahasa roh. Ada. Kita harus agree itu dulu. Yang kedua, jangan pernah juga berkata bahasa roh nggak ada guna. Kalau nggak ada guna, ngapain Roh Kudus beri? Ada. Tapi jangan diperkosa maknanya yang bersifat personal jadi komunal. Nah, kaitannya ini bersifat personal ini kan membangun diri sendiri ya. Yes. Jadi itu ketika seseorang itu mengalami momen spiritual itu, jadi ya itu yang tadi Papa bilang, dia mengalami pertemuan yang intim atau bagaimana dengan Tuhan. Tapi dia nggak berhenti di situ kan. Progres berikutnya apa? Sesudah dia bertobat merasakan Tuhan, dia bacalah itu firman Tuhan. Makin tumbuh makin dewasa. Dia sudah nggak perlu lagi fenomena ini. Ini kan lompatan aja untuk kamu masuk. Udah masuk kan kamu naik tingkat. Dulu ya kamu kalau mau nangis mamamu datang. Kamu di waktu masih anak-anak dikasih apa? Permen. Dia diem. Jangan lagi, nah ini mama beliin permen. Diem dong. Waktu kamu SMP nangis. Kamu dikasih permen. Diem nggak? Mulai marah kan? Emang aku anak kecil? Waktu kamu kuliah putus pacaran. Dikasih permen. Karena udah gede dikasih 2 kilo. Kamu bilang apa? Kamu banting itu permen kan? Oh, bukan lagi marah. Banting itu permen. Orang putus pacaran dikasih permen sama saja kita anggap menghina. Terserah, yuk bertumbuh nggak dalam rohaninya. Masa kamu masih maunya permen aja sih? Nggak boleh gitu dong, gitu loh. Jadi ada problem ini harus hati-hati. Pertama, bahasa roh ada apa enggak? Ada. Itu bukan dibuat-buat itu. Yang kedua, berguna apa enggak? Berguna. Jangan bilang enggak berguna itu. Ya. Tapi yang ketiga kemudian kita tanya, adanya untuk siapa? Orang tidak beriman. Sehingga menolong dia melompat jadi beriman. Bahasa itu. Sehingga ketika dia beriman, dia bisa bawa nggak bahasa roh yang pengalaman dia ini ke dalam gereja? Boleh, kalau dia diberi lagi karunia menafsirkan. Nah sekarang Alkitab udah komplit. Dari mana kita tahu itu benar apa enggak omongannya? Nah, mari kita lihat 1 Tesalonika 5. Itulah baca Alkitab. Semua mesti dilihat, semua mesti dibaca. Sekarang siapa giliran baca? Coba 21 dan 22. 20, 21, 22. 1 Tesalonika 5 ayat 20, 21 dan 22. Dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Kalau bahasa roh diterjemahkan dengan karunia, bahasa roh menerjemahkan jadi apa?
nubuat. Betul ya? Karena bahasa yang dimengerti. Kalau nubuat sudah disampaikan, terima. Nanti dulu. Ujilah segala sesuatu. Ujinya pakai apa? Firman, bukan kamu. Oh, saya nggak yakin. Nggak ada urusannya kau yakin apa enggak. Firman bilang itu apa enggak. Kalau kamu tidak lakukan itu, berarti kamu tercembur ke dalam apa? Kejahatan. Itulah menariknya Alkitab, dijaga ya. Oke, ini tak sayang waktu kita habis juga nih ya. Sayang sekali pemirsa, kita harus berakhir diskusi kita di sini. Kita minta Pak Bigman untuk berikan kita perenungan. Bahasa roh ada, jangan pernah mengatakan tidak. Bahasa roh berguna, jangan pula mengatakan tidak. Tapi bahasa roh yang ada bersifat personal, tanda untuk orang tidak beriman, bukan untuk orang beriman. Bukan untuk komunal di jemaat, tapi bersifat tadi yang saya bilang personal. Perlu ditafsir, supaya menjadi nubuat. Tapi perlu diperiksa, apakah betul apa tidak. Di waktu lampau Alkitab belum lengkap, sekarang sudah lengkap. Periksalah Alkitab. Daripada Anda berputar dan lelah untuk membaca roh, lalu cari terjemahannya, mengapa tidak membaca Alkitab final sifatnya. Silakan selamat berdoa. Mari kita berdoa. Syukur terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang boleh Tuhan beri kembali. Terima kasih apa yang sudah kami bincangkan kiranya menjadi bekal bagi kami dalam menjalani hidup dan lebih membuat kami semakin mengerti tentang firman Tuhan. Berkati juga pemirsa yang ada di rumah sehingga mereka boleh mendapat berkat yang luar biasa dari pewartaan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Demikianlah pemirsa diskusi kita kali ini. Terima kasih telah menyaksikan acara program Dimensi Iman Kristiani. Bertekunlah selalu dalam iman, tetaplah berdoa. Sampai jumpa dalam program Dimensi Iman Kristiani yang berikutnya. Shalom. Shalom. Surga mulia ditinggalkannya, bukit gersang Golgota didakinya, di atas kayu salib Yesus ada, hanya untuk aku yang berdosa. Ya Yesus Tuhanku, hidupku untukmu, melayanimu, kerinduanku. Tolong aku selalu setia padamu, melayani, persembahkan jiwa bagimu. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri.